Pada medio tahun 2011 hingga tahun 2013, negara kita dihebohkan oleh kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Sejak Agustus tahun 2011, KPK telah mengendus adanya kerugian negara akibat tindakan korupsi pembangunan proyek besar ini. Proyek Hambalang menjadi sorotan pembangunan infrastruktur khususnya dunia olahraga. Dengan ambisi yang tinggi dan visi jangka panjang, proyek ini bertujuan untuk mengubah wajah olahraga negara kita melalui pengembangan fasilitas olahraga modern dan berkualitas serta pendekatan yang holistik. Proyek Hambalang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, atlet maupun dunia olahraga secara keseluruhan. Namun akibat korupsi yang terjadi, proyek ini menjadi mangkrak dan bangunan-bangunan yang telah berdiri di lahan tersebut menjadi seperti bangunan kosong. Ya, bisa dibilang seperti candi-candi. Ide pembangunan pusat olahraga dan atlet muncul pada tahun 2003. Ide ini muncul dari Dirjen Olahraga yang saat itu berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai catatan, saat itu belum ada Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan di bidang olahraga diurus oleh Dirjen Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ide ini muncul pertama kali, proyek ini dinamai dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional. Proyek ini bertujuan untuk pusat pelatihan dan pendidikan olahraga nasional yang bertaraf internasional. Juga menjadi sarana pendidikan dan pelatihan olahraga baru selain dari Ragunan. Saat itu juga muncul 5 opsi lokasi pembangunan proyek ini, yang kemudian dikerucutkan menjadi 3 saja, yaitu Hambalang Bogor, Desa Pawitan, dan Cariuk Bogor. Dan lokasi yang akhirnya dipilih adalah Hambalang. Jadi jelas tujuan proyek ini sangat baik, yaitu untuk menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan olahraga nasional dengan fasilitas terbaik di dunia olahraga, mirip dengan SKO Ragunan sekarang. Tapi tentunya dengan fasilitas yang lebih baik dari Ragunan. Nah, saat SBY naik menjadi presiden pada tahun 2004, dibentuklah Kementerian Khusus Olahraga, yaitu Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian proyek ini diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kemenpora. Sejak saat itu, proyek ini diurus dengan serius oleh pemerintah, di mana Kemenpora saat itu Adi Aksadau yang bekerja mengurus proyek ini, mulai dari pengurusan tanah, sertifikat, hingga penelitian geologi lokasi sebelum pembangunan dimulai. Total lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan ini sekitar 32 hektar. Pada saat itu juga, pada tahun 2004, dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan pagar. Setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2005, keluarlah Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA AMDAL. Dari kerangka acuan AMDAL itu, sudah ada rancangan bangunan apa saja yang akan dibangun di tempat itu, baik lapangan outdoor maupun indoor. Mulai dari lapangan sepak bola, hall bulu tangkis maupun kolam renang, termasuk juga gedung sekolah, perpustakaan, wisma kantor, hingga kafe dan mall. Setahun setelahnya lagi, yaitu pada tahun 2006, keluarlah master plan untuk proyek Hambalang dengan perencanaan fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan AMDAL di tahun 2005. Tahun 2007, nama proyek ini berubah dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. Tahun 2006 sampai 2009, proyek ini masih berputar dalam masalah penelitian keadaan geologi, pembebasan lahan, dan pengurusan sertifikat saja. Hingga akhir masa jabatan Adi Aksadau pada tahun 2009, barulah ada ajuan anggaran pembangunan proyek Hambalang ini sekitar 125 miliar. Dari awal pencetusan proyek ini hingga proses pembuatan master plan dan konsep kawasan, semuanya bisa kita nilai bahwa proyek ini bertujuan untuk memberikan fasilitas terbaik untuk atlet-atlet agar bisa meningkatkan prestasi olahraga nasional di tingkat dunia. Menpora Adi Aksadau telah memperjuangkan pembebasan lahan proyek ini selama dia menjabat. Hingga akhir masa jabatannya, hasilnya Kemenpora mendapatkan sertifikat hak pakai atas lahan tersebut pada Januari tahun 2010 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Bogor yang memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB di kawasan tersebut pada 30 Desember tahun 2010. Semuanya telah disiapkan dan direncanakan proyek ini akan dimulai dan diharapkan selesai pada 31 Desember tahun 2012 dan menerima siswa pertamanya di tahun ajaran 2013-2014. Namun sayangnya saat Adi Aksadau turun dari posisi jabatannya sebagai Menpora dan digantikan oleh Andi Malarangeng yang ditunjuk sebagai menteri baru pada periode kedua pemerintahan SBY. Masalah pun datang dan menghancurkan rencana besar dari proyek ini untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Nilai keseluruhan
tambahan dari proyek Hambalang ini adalah sekitar 1,175 triliun rupiah. Untuk anggaran awal yang diajukan oleh Menpora Adiaksa Daud adalah sebesar 125 miliar pada tahun 2009. Nilai itu naik menjadi 150 miliar pada anggaran perubahan pada tahun 2010 dan dianggarkan sekitar 400 miliar pada tahun 2011. Saat itu Kementerian Keuangan memang menyetujui proyek ini dianggarkan secara jamak. Jadi selama 3 tahun tersebut, negara akan membiayai proyek Hambalang sebesar 1,175 triliun rupiah. Namun KPK yang menangani kasus korupsi Hambalang menemukan fakta bahwa anggaran yang dicairkan untuk proyek ini sekitar 2,5 triliun rupiah, di mana 1,1 T dianggarkan untuk bangunan fisik dan 1,4 T dibangun untuk pembangunan sekolah dan alat-alat olahraga. Pembangunan proyek Hambalang dimulai pada tahun 2010 dan dikerjakan oleh Lembaga Kerjasama Operasional PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Hingga akhirnya proyek ini harus terhenti pada tahun 2011 karena ada tanah yang amblas. Serta karena KPK berhasil mengungkap tindakan pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 463,66 miliar rupiah. Sehingga anggaran yang direncanakan untuk kelanjutan pembangunan proyek ini tidak bisa dicairkan lagi. Akibat masalah, akhirnya proyek ini terhenti. Dan fisik bangunan yang direncanakan 25 pembangunan akhirnya menjadi terbengkalai. Jika dikalkulasikan, fisik bangunan ini sudah mencapai 75%. Namun hingga tahun 2023, belum jelas bagaimana tindakan pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan yang terbengkalai ini. Sudah lebih dari 10 tahun proyek Hambalang ini terhenti. Dan tidak ada tindakan lanjutnya sampai sekarang. Faktor utama mengapa pemerintah belum mengambil keputusan terkait ke arah mana proyek dan lahan ini akan digunakan adalah karena faktor alam. Pada 14-15 Desember 2011, terdapat beberapa bangunan yang sudah amblas. Bangunan itu meliputi lapangan badminton, gardu listrik, dan area bernomor 13. Awalnya pekerja di lapangan menemui keretakan di bangunan yang mereka bangun. Namun perlahan tanah amblas hingga kedalaman 3-8 meter. Sejak saat itu, Menpora memutuskan untuk menghentikan sementara proyek ini demi keamanan. Hingga akhirnya semua proyek Hambalang terhenti pada Mei 2012 akibat dana yang tidak kunjung cair. Amblasnya tanah ini membuat semua orang kaget, karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya, dari tahun 2004 sampai 2009, Kemenpora telah melakukan tinjauan lapangan untuk meneliti keadaan tanah dan geologi kawasan proyek ini. Lalu saat semua dinilai aman dan proyek sudah mulai dilakukan, kenapa tiba-tiba terjadi tanah yang amblas? Menurut tim ahli ITB yang tertuang di dalam laporan KPK, terjadi kegagalan sistem manajemen desain dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan, sehingga bangunan di Hambalang secara keseluruhan tidak dapat digunakan. Sedangkan menurut hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mendapatkan data yang menunjukkan tanah amblas disebabkan bantuan lokasi berupa tanah lembung yang mudah mengembang sehingga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap tanah yang bergerak. Atas semua masalah ini, sejak Mei 2012, pembangunan di Hambalang ini berhenti dan menjadi candi seperti sekarang. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi pernah mengunjungi proyek Hambalang ini, namun beliau tidak bisa memberikan solusi apapun terkait mau dibawa kemana proyek yang mangkrak ini. Saat itu Presiden Jokowi hanya menyoroti beberapa peralatan elektronik dan sport science yang dibiarkan berkarat begitu saja. Padahal kondisi barang-barang tersebut masih tergolong bagus. Tempat juga ada untuk melanjutkan pembangunan proyek ini tepatnya di tahun 2019 dan 2021. Namun itu hanya tetap wacana dan tidak dilakukan keseriusan. Apalagi dengan adanya pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN di Penajam, maka rencana untuk meneruskan proyek ini benar-benar tidak akan terjadi. Ada juga usul dari masyarakat anti korupsi atau MAKI agar bangunan di proyek ini dirobohkan saja daripada hanya akan menjadi gorengan politik di masa yang mendatang. Namun sampai saat ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Itulah bahasan kita tentang proyek pemerintah yang mangkrak dan terbengkalai sampai sekarang. Proyek ini adalah proyek khusus sekolah atlet, namun akhirnya menjadi proyek yang tak jelas akibat tindakan korupsi dari beberapa orang yang ingin mengambil keuntungan untuk mereka pribadi. Untuk ke depan tentu kita berharap proyek ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, karena di sisa jabatan Presiden Jokowi tampaknya proyek ini tidak bisa dilakukan. Daripada dirobohkan, tentunya uang negara yang telah dikeluarkan untuk proyek ini akan menjadi sia-sia. Jadi menurut teman-teman, proyek ini kira-kira mau dilanjutkan atau dibiarkan atau malah dirobohkan? Sekian, saya Diki Avandi, salam Eleni.